Sisan. Tapi sing ngene iki ora sing metu iki. Maksudnya? Kabeh do serius. Wah, ini Bener. ngiseni biji lho. Oh, rapotan. Lah iya, lagi dagangan utuh kabeh. Sae kowe. Wah, repot iki. Sumi udan-udan sisan, Udane ya ora pati istiqomah. sing tutur padha. Ha iya. Loh, iki ning anu no, tamu no, wis mbok anu dong. Untung lagi apa ya kok ora ngisi biji ngono lho. Wong liyane do ngisi biji kok. Kok dengaren men ora apa ya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sinten nih ya? Kula Mujianto. Oh, Pak Mujianto. Iya. Sampun dangu kalau mau negah iki. Nggih, sak wetawis niki. Wis meh 2 gelas. Sampun telas tengah gelas, Mas. Weh. Cuma jana aku karo Pak Mujianto sik endi to? Kete kaya meh bareng. Bareng. Iya. Iya, saya tak apa pinarake sing mirengge ya. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para miyarsa, pendengar semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan baik semuanya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Janto bersama Tommy dan malam hari ini sudah ada tamu di Cakruk Wedangan di Pos Rondo ya. Pos Rondo ora pati Ya. genep. Ini jadwalnya mestinya ada saya, ada Mbak Kong, ada Pak RT. Mbak Kong ini Iki cara rapat ngono ora memenuhi forum. forum itu. Forum. Iya, Lah iki jadwale 3, absen 2. Mlebu siji iki pomo mutuske keputusan ora sah iki. Aku kok ora mubeng wae aku diyen ijen. Jadwal abadi. Iya. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini sudah ada Pak Mujianto yang berkenan hadir di acara Wedangan dan insya Allah kita akan bertaaruf kepada Pak Mujianto apa saja kegiatan beliau dan saya langsung saja bertaaruf sama Pak Mujianto. Pak Mujianto, Ya. Pak Mujianto ini rumahnya mana? Rumahnya Kusumo Dilagan. Kusumo Dilagan. Ya, Pasar Besi. Pasar Besi. Iya. Oh. Ada kaitannya ini ya, Pak Mujianto dengan Pasar Besi itu sendiri? Ya, ada. Saya kan di bidang pandai besi. Mula ora ngisi biji. Ya. Pandai besi yang saya tahu itu membuat misalnya kalau dulu itu kayak ini beso arit itu apa bosnya? Saplit dan lain sebagainya itu Ya. pandai besi. Kalau Pak Mujianto gimana? Saya di bidang tuh betel sama kunci sama Pembuatan betel? Iya. Sama linggis sama angkur baut napa angkur nggih napa sesis truk niku kali nggih engsel truk bisa siku truk bisa. Insyaallah semua dari besi insyaallah bisa. Iya. Kelas berat iki. Berarti benar-benar pandai besi. Iya betul. Teman-teman ya gitu. Itu orang bodoh tapi pandai gitu loh ya. Iya. Sudah lama menekuni bidang pandai besi ini? Ya baru kira-kira 16-17 tahun lah. Oh 16 Iya. tahun. Dari sekarang usianya berapa? Saya? Iya. Saya usia 42. 42 tahun itu ketika menekuni pandai besi awalnya itu sudah belum menikah berarti ini ya? Sudah? Oh sudah menikah? Udah punya anak. Oh udah punya anak juga? Iya. Itu awalnya bagaimana kok memilih pandai besi sebagai ini Pak mata pencaharian atau pekerjaan ya? Ya, begini Mas ya. Gimana? Dulunya kan ya itu buruh di tempat orang-orang dan ya udah 6 tahun lebih lah. Iya. Nah, itu pengalaman remaja. Nah terus bisa bekerja di bidang besi itu
Nah, saya tekuni sendiri di tempat ini yang saya tempati sekarang ini. Dulunya pertama nyewa. Dulunya bisanya itu dari mana? Ikut orang. Oh, ikut orang. Iya, ikut orang. Kurang Juga lebih 6 tahunan lah. Di lingkungan pasar besi juga. Iya. Mulai 84, Pak. 84 ya. Iya, 84. Itu berarti masih ikut Orang, ya. ikut orang. Mulai ini ada inisiatif coba saya usaha sendiri gitu. Oh, itu sejak pertama kali keinginannya gitu. Tapi kesampaian baru tahun 9596 lah. Jadi setelah saya punya istri, punya anak, gajinya itu kurang mencukupi untuk kehidupan rumah tangga. Nah, terus mempunyai inisiatif untuk menyewa rumah di Solo dan usaha kecil-kecilan. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa lancar. Alhamdulillah ya. Terus sekarang berarti melayani pesanan-pesanan juga? Iya. Ini grosir saya. Oh, grosir. Iya. Jadi kerajinan plus grosir gitu. Ya. Dan juga ini untuk bahan baku apakah juga bisa didapatkan dari Pak Mujianto ini? Bahan baku gimana? Misalnya kalau tadi pembuatan apa linggis, kemudian ada yang apa engkel truk. Engsel truk ada. Kemudian ya. Bagel cup ada. Itu untuk bahan bakunya misalnya biji besinya dan lain sebagainya apa juga melayani untuk penjualannya? Penjualnya saya itu udah jadi. Oh, sudah jadi. Itu udah saya proses, sudah jadi, baru saya jual. Oh, begitu. Itu Berarti ada yang masuk untuk bahan Ada. materinya ya? Ya ada yang masak, ya ada yang cari. Soalnya yang saya tahu. Jadi di pasar besi itu ada orang jualan ini besi beton untuk pekerjaan bangunan dan lain sebagainya. Kemudian ada ini untuk las dan lain sebagainya. Tapi yang pandai besi malah saya belum begitu paham, ternyata ada juga begitu. Banyak juga untuk teman-teman yang ada di pasar besi. Teman-teman alhamdulillah tidak ada saingan di Solo. Ya. Wah, ini luar biasa pasti hasilnya. Berarti kalau Pak Mujianto ini termasuk satu-satunya yang ada di lingkungan pasar besi, hampir di Solo itu untuk orang sebagai perajin atau pandai besi ini, apakah hanya di lingkungan pasar besi atau mungkin di tempat lain juga ada? Tempat lain ada banyak juga. Di Koripan tuh yang paling banyak. Koripan? Iya, Koripan itu daerah Klaten. Daerah Ceper? Iya gitu. Itu memang di sana satu kampung sawah. Banyak itu. Apa awalnya juga dulu belajarnya dari sana? Oh enggak, saya belajar di Solo. Jadi semua silakan. Kemudian misalnya Pak, kalau pembuatan sebuah linggis itu memerlukan waktu berapa lama Pak? Itu enggak lama, ya sekitar 5 menit lah. 5 menit? Iya. Jadi ini ada satu cetakan begitu? Oh enggak, itu di manual. Oh, malah manual? Ya, dipakai pukul itu loh Pak. Oh, ditempa? Iya, ditempa. Iya. Semuanya itu dari tadi engsel truk tadi? Iya, itu juga itu sama di ditempa. Manual, iya. Begitu. Iya. Kemudian untuk berapa panjang dan beratnya itu pun juga sudah standar, ada standarisasinya? Ada, itu variasi Mas. Mulai dari 40 cm sampai 125. Itu yang kecil itu 40 cm sampai 60. Kalau yang besar itu 1 meter sampai 1 seperempat. Itu kalau linggis. Kalau betel ya 25-an cm lah gitu. Iya. Apa sih yang paling dibutuhkan sebagai orang pandai besi itu, Pak Muji? Yang dimaksud?
yang dibutuhkan. Ya, mungkin dia harus tahan panas misalnya seperti itu. Oh, enggak. Kemudian apakah dia harus memerlukan keahlian tertentu mungkin dari segi seni atau mungkin hanya semua orang bisa. Nah, seperti itu. Seolah semua orang bisa, tinggal kita mau atau tidak gitu aja. Iya, iya. Soalnya itu kan pekerja berat. Iya, iya, iya. Berat, Pak. Iya. Tinggal kita aja. Iya, iya. Baik, mungkin kita masih akan bersama Pak Mujianto hingga sampai nanti tuntas di akhir acara. Bagi Anda yang mungkin ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan keahlian beliau sebagai pandai besi, silahkan telepon di 0271 66 1749. 0271 66 1749. Kemudian untuk SMS di 081 393 89.000. Nah, sembari kita buka untuk pertanyaan pertama ini langsung ngajinya di cabang mana ini ya? Dari Salim di Boyolali. Iya. Ya, dari Mas Salim ini saya ngaji di gelombang 13. Gelombang 13. Pusat ya? Iya. Tepatnya ada di Jalan Serayu nomor 12. Iya. Ya, ini masih berkaitan dengan pekerjaan Pak Salim ini. Pak Salim sendiri selama ini Saya muji. kok Pak Salim? Pak Salim. Oh, sampai demikian. Minum ya. dulu Pak. Iya. Ini saya dulu aja yang minum. Kamu yang bertanya sekarang. Saya tanya gantian ya. Ngantuk, Pak. Ya, mohon maaf, Pak Salim ini sudah deg-degan Pak Salim di rumah. Itu kalau dari segi kualitas bahan itu apa ya, ada kelas-kelasnya itu, besi kelas A apa besi kelas B gitu. Ya kalau saya itu enggak masalah itu kelas. Yang penting kalau saya yang beli pemakai itu saya kasih sepuan. Gitu ya. Kalau ke toko ya maaf aja, tapi hanya Ya Bapak sama. pokoknya tinggal pakai sekali pakai dua kali pakai insyaallah menyok gitu loh. Oh, begitu. Iya. Iya. Jadi Itu kualitasnya Itu ya. rahasianya itu. Rahasianya itu. Ya, setiap produknya dirajah Pak Oh enggak. Muji apa? Iya. Oh, Ada telepon. Iya, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, Bapak? Oh. Bisa diulang untuk Bapak yang baru saja masuk di 0271 66 1749. Ya, bisa disiapkan lagi. Ya, tadi tidak ada kelas-kelasan begitu ya? Iya. Jadi dipukul rata kualitasnya bagus, Iya. begitu ya. Ini kenapa yang di toko seperti itu kemudian yang di tempatnya Bapak bisa lebih bagus? Ini biasanya ada di apa ini rahasianya? Itu di toko-toko ya dari saya. Wih, Saya Loh, kok punya kenapa salah. buat yang menyok, Pak? Nah, itu kan Kalau pakai sepuh itu kan lebih mahal daripada yang di ecer di toko-toko itu. Saya tidak tahu maksudnya disepuh itu yang Di bagaimana. sepuh itu ya yang gitu. Kalau battle itu kan kalau enggak dipakai baja kan tidak keras. Kuat. Nah, itu. Mung itu tak bedanya. Oh, kalau disepuh itu yang Lebih bagus. lebih campur dengan baja itu. Iya. Oh, begitu. Itu dikasih itu Dan air kalau yang di toko-toko itu memang mereka meminta ya. Iya. Meminta. Jadi bukan atas kehendak Pak Mujianto sendiri ya. Memang itu dagangan gitu. Semua bikinnya gitu. Memang speknya di pasaran seperti Ah, itu. iya. Kalau Jika ingin lebih awet langsung ke nah, tempatnya langsung ke Pak tempat Muji. saya itu. Namun juga ada toko yang menghendaki yang kualitasnya bagus. Ya ada, 1-2 ada. Ya. Pak Muji melayani pesan antar juga ini ceritanya. Ya kalau partai besar Besar bisa. ya? Oh iya, minimal order sekian pesan antar. Masalahnya bisa, gini gitu. Mas, saya itu kan di tempat saya sudah diambili salah-salah situ. Oh, sudah ya. Sudah banyak, berarti ini stok kekurangan lah. Gitu. Oh gitu, walahan. Iya. Malahan. Saat ini kadar lah, istilah orang Jawa kan kadar gitu. Berarti bahasa Indonesianya keter Repot. repot. Iya. Iya.
kerepotan. Iya. Apa penyebabnya Pak Muji yang seperti itu? Yaitu satu masalah tenaga. Nah kerja. Karena kan ya kurang orang lah. Sekarang berapa orang? Baru 6. Baru 6. Idealnya berapa menurut visi Pak Mujianto? Ya kalau saat ini ya 6 udah cukup. Tapi kalau rame ya enggak cukup gitu. Berapa Mbak? Kalau rame bisa diakumulasi sampai berapa? Nah gitu tuh enggak bisa dianu Mas ya. 10 gitu. Enggak bisa di Nggak bisa ya? Tadi keadaan ini rame atau enggak kan enggak tahu. Nah, pasti bisa mengetahui. Oh, yang Pak, kalau misalnya Januari ini biasanya rame. Nah, ini Ya, bisa diantisipasi. Alhamdulillah selama ini saya bekerja di tempat saya sendiri itu tidak pernah sepi lah. Alhamdulillah ada order terus. Jadi tidak pernah meliburkan tenaga, belum pernah. Kalau rame itu karena sebabnya apa Pak? Ya, Biasanya kalau rame itu ya musim bangunan tuh ya sangat rame. Musim bangunan ini orang-orang bangun, orang-orang pada bangun gitu ya. ada bisa ditentukan bulannya? Atau? Bulannya ya, yang jelas kalau tidak musim hujan lah. Oh Itu gitu. jelas tuh. Musim Musim kemarau orang banyak Ya, bangun itu ya. iya. Kalau begitu cari tenaganya kalau pas ini kemarau saja Pak. Nggak bisa begitu. Enggak bisa. Itu. Tenaga kontrak. Itu enggak bisa. Tidak setiap orang ahli gitu enggak bisa. Iya. Itu harus melalui proses dulu nih. Iya. Kemudian Pak untuk apa materi-materi yang dipunyai atau mungkin jenis-jenis yang bisa disebutkan. Jadi nanti apabila ada pendengar yang Varian menginginkan produknya itu. Oh iya. Nah, itu apa saja? Tuh, Kalau jenis sangat banyak sekali itu. sebutkan saja. Tapi kalau termasuk baut begitu? baut ya ada. Oh. Masa Pak baut di tempat dan Oh lain enggak, sebagainya, kalau kan? baut kan di Senen. Iya. Udah ada alatnya ada. Begitu. Iya. Iya. Kalau BGSS itu ya pakai Senen tak pakai tempat juga. Jadi Untuk dibubut juga bekoknya ya, itu ya? kan enggak bubut, saya manual. Manual ya. Jadi pakai tanggem, pakai orang. Kalau gitu. bubut kan apa? Operasinya lebih mahal, ya. Enggak bisa dijual tempat saya. Oh begitu. Iya. Tapi apakah tidak ada nilai plusnya dari bubut? Mungkin dari presisinya lebih bisa diandalkan begitu? Kalau bobot itu kalau besar-besar bisa, tapi kalau kecil kan enggak bisa. Jadi tidak bisa jangkau lah untuk operasionalnya. Ya. Tadi variannya bisa disebutkan Pak. Tadi diantaranya yang sudah disebutkan diantaranya kan linggis, betel. Kemudian yang lebih Pacul, saya mungkin belum bisa disebutkan. Jadi saat ini cakar ayam juga sangat ramai. Ya. Itu mungkin banyak dibutuhkan teman-teman kita yang saat ini lagi membangun begitu. Nah, Sama itu apa? Bagel kuda-kuda. bagel kuda-kuda. Ya, untuk rumah itu loh, Mas. Yang di atas itu. Iya. Gunungan kayak gitu ya. Iya, betul tuh. Hmm. Itu ada. Ya. Kemudian ini untuk price-nya, harga. Harga bagel cup itu dari saya 10.000 per kilo. Oh, Iya. betul, 10.000. Kalau kunci besi 9.000. Kunci besi berarti ada kunci pas, kunci Iya ada. Inggris dan lain sebagainya. enggak, kunci besi itu untuk besi, bukan untuk pit montol. Oh, nah itu kan varian yang saya tidak tahu yang ternyata Kalau kunci besi itu untuk besi, misalnya besi 25 mili ya ada kuncinya sendiri. 16 ada, 19 ada. Untuk bagel itu 6 mili juga ada. Jadi tinggal ukurannya yang mau dibeli apa ada. Begitu. Ya. Dan mungkin karena ini hanya satu-satunya di pasar besi tadi, selama ini banyak dicari orang untuk di Solo ini, Pak. Ya alhamdulillah selama ini ya sangat repot ya. Masalahnya kalau sales minta itu sales yang satunya tidak dapat gitu. Oh, jadi begitu. di bawah orang satu aja yang belakangan tidak keduman itu. Masalahnya kurang
ya tenaganya itu kurang cepat. Masalahnya ya itu kan manual semua, jadi tidak bisa untuk di cara zaman itu disengkaknya tidak bisa itu. Jadi harus manual semua. Itu menurut Bapak satu kekurangan atau satu kelebihan? Apanya? Dengan manual itu tadi. Itu memang harus dikerjakan dengan manual, mesin kan tidak bisa. Ya, itu memang harus manual langsung. Kalau mesin tidak bisa memang ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan melalui SMS. Sugeng dalu Pak, kula saking Purwokerto. Nuwun sewu Pak Mujianto. Ajeng tanglet pun buka cabang pinten tempat untuk produksinya Pak. Suwun saking Suroto. Nggih, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Suroto. Saya baru satu, jadi 2 tempat. Jadi di Solo 1, di Wonogiri 1. Wonogiri 1. Ya. Nah, di Wonogiri di mana coba? Wonogiri di Kecamatan Manyaran, Kelurahan Pundosari, Dukuh Batusari, Kabupaten Wonogiri. Ya. Ini namanya tokonya apa Pak? Tokonya sama. Apa Pak? Tadi belum Itu sebutkan. BPK ya. Oh BPK. Iya. Wah, Badan Pemeriksa Keuangan nih. Iya. Kalau di sana terkenalnya dulu SBR. SBR. Ya. Sabar. Swadaya Berdikari Remaja di Wonogiri. Sekarang masih SBR itu? Ya kalau sekarang masih di sana. Masih. Kalau BPK kan di Solo. Kok seneng singkatan-singkatan apa Pak sebabnya? Ya ada, kepanjangannya juga ada di iya. bawahnya. Iya. Ya. Oh, Jenang. gitu. Jenang. Saya terlalu Nama panjang partai. gitu ya nyebutannya. ya. Iya, betul. Gitu. Swadaya Berdikari Remaja itu Iya. SBR yang ada di Manyaran. Kemudian yang satu BPK. PBK. 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 Oh, PBK bukan BPK ya. Ya. PBK apa, Pak? Pandai Besi Kusumo Dilagan. Oh, Mandai Besi. Iya. Partai berdikari. Masalahnya SBR dulu kan tenaganya semua masih bujangan semua. Tak kasih simbol itu kan, itu bukaan pertama kan ya itu simbolnya. Baru PBK baru 2 tahun ini. Iya. Menurut Bapak dengan usaha yang ditekuni selama ini, Bapak perlu promosi apa tidak, Pak? Enggak perlu promosi itu. Takut ordernya melimpah, nggak bisa Iya betul. Berarti ini tidak bisa diketahui nomor yang bisa dihubungi gitu nggak bisa ini Pak. Masalahnya kalau sudah tidak dipromosikan, sudah ada yang mempromosikan. Ya, mempromosikan. Iya, itu sudah ada. Kan salahnya udah banyak. Gitu. Kalau saya sendiri terjun, nanti ya kasihan yang itu yang ambil-ambil kan kasihan. Terjun sebagai kelilingan marketing gitu, gitu ya. Langsung jual itu. Jadi kan yang jagaan itulah kan sesama mencari nafkah. Ya kita di rumah yang buat situ yang untuk mengedarkan gitu. Dengan model usaha yang seperti ini, menurut Bapak usaha ini akan berkembang atau hanya akan sampai di situ saja, Pak? Insya Allah berkembang. Sangat bagus lah Iya. bagi saya. Tapi takut itu kalau dapat order banyak itu, Pak. Ya gimana ya? Lah iya gitu, Pak. Fenomenal. Iya. Aneh juga ya. Teori ekonominya baru ini sana. Gimana ya? Masalahnya kalau order langsung banyak, saya takutnya ya cari tenaga itu ya sulit masalahnya itu. Masih ada kekhawatiran itu. Iya. Nggak ada kaderisasi misalnya ini ada yang magang Pak begitu kok nanti. nggak kepikiran kerjasama dengan pihak mana gitu ya? Yang dimaksud gimana? Misalkan menghubungi departemen mana yang bisa nanti bisa membantu khususnya di bidang SDM-nya itu loh Pak. Gitu. Kan eman-eman loh, omset tinggi atau banyak volumenya. Iya. Ya kalau itu Belum ada pandangan, Nah, belum ada link gitu ya. ya, Nah, itu. Nah, ini berarti perlu membuka jaringan Mitra menggandeng. Pak. Itu. Begitu Pak, mungkin bisa dijadikan perenungan nanti. Iya. Baik. Kemudian nama tokonya apa? Ini sudah ya. PBK, Ya. Pandai Besi Kusumo Dilagan sama SBR ya tadi ya.
SBA itu di Wonogiri. Wonogiri. Jadi Manyaran. Solo enggak ada. Ya, Adanya ya. itu. Di Solo sama Pasar Kelitian sebelah mana dari Muhammad Boyolali? Nah, Ngulon itu mah. Ngulon itu ke barat. Ke barat ya. dari dari Pasar Kritian ke barat kurang lebih ya setengah kilo lah. Itu tanya Pandai Besi Kusuma Dragan itu insya Allah semua tahu. Kondang. Iya. PBK gitu ya. Iya. Kalau Pandai Besi Kusuma Dragan. Oh, Pandai Besi gitu. Iya. Ya. Insya Allah semua tahu Sam. Ya. Kalau tempatnya Pak Mujanto itu malah nggak tahu ya. Tahu saja. Oh, tahu Tapi juga ya? kalau pakai Pandai itu lebih cepat. Oh, lebih pandai. Iya. Iya. Bagus lah. Ya. Kemudian dengan agak sulit juga ini saya mau mengembangkannya karena ini tadi. Ini tidak seandainya ada yang ingin memesan. Iya. Ini apakah diperbolehkan atau tidak? Karena tadi takutnya ordernya udah banyak. Iya, tidak terima tercover. pesanan Pak. Adanya ini ya sudah, kalau nggak mau ya udah gitu. Gimana Pak? Ya kalau ada order ya diterima lah. Diterima, Nah, ya. itu rezeki. Apalagi kalau saudara kita sendiri yang sedang bangun kan itu loh Pak. Yang penting kan bisa bisa diatur waktunya. Oh, Jadi begitu. kalau minta aku ndak hari ini harus bisa kan ndak bisa. Iya, Sebab manual. Iya, Jadi misalnya kan nanti pesan itu berarti Pak Muji ini menyampaikan, oh insya Allah jadinya nanti akan hari Iya. kapan begitu ya Pak? 2 hari sampai 3 hari lah insya Allah. Ya tinggal pesanannya Pak. Iya. Iya. Tapi kalau mau pesan gimana caranya Pak? Pesan langsung datang bisa, langsung lewat telepon nih. Oh teleponnya berapa namanya Nah, Pak? itu. Nah, teleponnya 081 081 393 393 676 676 582. 582 Pak Mujianto Pandai gitu udah. Weh, Mujianto Pandai ya. Gitu pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama Pak Mujiono Pandai di malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada beliau di 081 393 89.000 melalui SMS, dan kemudian untuk telepon di 0271 66 17 49 ya. Pak Muji. Yeah. Ada pertanyaan di SMS. Pak, apa masih membutuhkan tenaga kerja lagi? Wah, Dari saya Pak Ratino di Platar Manyaran loh, SBR Manyaran ini. Gimana Pak? Gimana Ini Pak? bisa ini ya Coba mestinya, dijawab, mestinya dijawab. tapi belum tambah dulu Mas. Saya takut nanti kalau tambah nggak bisa digaji. Iya. Ya masalah itu lain kali aja telepon langsung aja. Weh, Ini diplomatis anu ini. Jan. Pelatar itu hubungan sama Pak Tamim kan bisa. Tamim kan di Pelatar. Nah, beliau nggak tahu Pak Tamim Pak. Tahu Pelatar itu. Loh lah ya dia ini yang tanya ini telepon nggak itu, tahu. Penanya ini loh Pak. Kan Tahu. belum tentu. Tahu itu. Tamim itu kan orang Pak. Ini Pak Ratino. Oh, Ini. nah iya. Ratino ini tahu. Pelatar Manyaran. Iya iya. Iya kan tetangga sama saya. Kalau Pak Ratino ini tahu. Saya. Anu iya. Belum. Iya makanya itu Pak Ratinonya Agak belum juga tentu tahu Pak Lah, iya. Platar itu tadi. Iya iya. Ini padahal kemarin belum ada di situ, sekarang pindah ke Manyaran. Jadinya kan sulit ini dia. Iya iya iya. Oh nyatanya dekat sini saya baru tahu ini. Ini anu Jan. Ini fenomenal, misterius dan menggemaskan. Ini Bapak ini kelompoknya siapa? Kelompoknya Maharimen itu. Makane. Iya. Podo karo kelompok. Iya iya iya. Aku yang ngono, aku anu cakar ayam. Tak pikir cakar ayam crispy kan lho. Jan. Tiba no barang atos. Iya iya. Pas aku seneng-seneng toh. Ya, kok kayak sego sambel ya kan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Wiyardi di Semarang. Ya, pertanyaannya Pak Mujianto, untuk cabang Wonogiri tadi di Pundosari, apakah di Pasar Manyaran sudah ada? Gitu, Pak. Pasar Manyaran belum ada. Yang ada itu di Pondosari itu ada. Itu tempat
rumah saya sendiri di Manyaran. Di sana yang mokoi siapa, Pak? Ponakan. Oh, Bonaan. Ya. Itu dulu yang paling pertama yang di Solo ini ya, Di Pak? Solo ya, di Solo. Di Solo. Kemudian adanya yang di Manyaran itu orang-orangnya memang sudah bisa dulu atau dari Solo kemudian sudah mulai bisa dipindah Manyaran begitu kemudian membuat baru cabang baru begitu, Pak. Ya begini, Gimana? itu kan dulu tenaga saya juga, jadi udah ahli lah gitu. Nah saya berembuk sama dia, kalau di rumah gimana gitu. Di tempat sana buat gini-gini, nanti jual sana. Kalau laku, kalau enggak laku tak tarik ke Solo kan gitu. Dia mau, ya udah, udah dibuka di sana sudah kurang lebih ya 6 tahunan lah. Gitu. 6 tahun berjalan bagus. Ya. Kalau malam ini apa karyawan-karyawan dari Pak Muji ini mendengarkan apa enggak? Ya enggak, ini udah tidur mungkin. Capek. Yang dengar ini istri sama anak-anak ini. Oh. Tadi ya sama anak yang di Medan juga dengarkan Oh, sama. putranya sampai udah di Medan. Oh iya. Di sana ya. Oh, Ya, ya. yang di posisi juga, Pak. Oh enggak. Oh, saya pikir di sana BBBK. Di sana usaha itu makanan. Iya. Oh, yang empuk-empuk. Nah, berarti. ya bapaknya kan keras-keras, Keras-keras. anaknya yang Iya. nah, Di sana benar-benar cakar ayam. Tadi saya belum sempat menanyakan tentang keluarga. Ini putra berapa? baru 4. Baru 4. Yang pertama yang di Medan tadi. Ya, cucu 1 Mas. Satu. Itu sudah usia berapa itu? Cucu udah berusia 2 tahun. 2 tahun, ya, ya, 2 ya. tahun nih. Tadi yang pertama itu putri ya? Iya. Putri di Medan. Kemudian yang kedua? Di SMP Ngomolong. Oh SMP, masih SMP. Kok Iya. jauh ya? Jangan. 9 tahun. 9 tahun ya? Keras itu tadi loh, Jan. Dia nanti nggak bisa mengcover itu. Ya, kemudian yang ketiga? Yang ketiga baru PAUD di tempatnya Pak Katina itu. Yang Keempat keempat ini. kecil banget ini mesti. Keempat 2 tahunan. Oh. Wah, luar biasa Iya. dengan itu. Ya. Rencana mau tambah ini tuh. Insya Allah sudah lah. Wah. Udah tua. Sudah tuh. Udah tua tuh, Pak. Udah. Ya. Terus ini tadi untuk karyawan yang banyak ini tadi ya. Karena baru satu-satunya di Solo. Ini ada tidak kekhawatiran ketika karyawan sudah mulai pintar dia ingin mendirikan Usaha satu sendiri. usaha sendiri gitu. Nah justru itu saya menginginkan bila mana dia ini sudah bisa, biar dia, Wah, luar itu. biasa ini, Pak. Itu cita-cita saya gitu. Hmm. Sebab saya dulu ya gitu. Nggak mungkin kan kita jadi buruh itu kan nggak mungkin. Kita harus mempunyai peningkatan lah. Hasilnya orang buruh itu berapa? Iya. Kehidupan sekarang kan lain sama dulu kan lain. Hmm. Kalau bisa silahkan, Gitu saya ya. dorong. Iya. Nanti ordernya semakin kecil dong, Pak, kalau pada mendirikan sendiri. Ya ndak, insya Allah ada yang lain lah. Begitu ya. Luar biasa ini. Bedanya orang ngaji sama tidak itu seperti ini. Dan untuk yang sekarang ini mungkin yang sudah tadi dianggap pandai ya begitu, kemudian ada mulai pengkaderan apa enggak? Pengkaderan. Pengadilan itu gimana? Ya, Kok ndak nyambung ya? Udah kenal Mas Arifin lama padahal ya, Pak ya. Mas Arifin itu kok ya nggak ngasih tahu. Kok ndak nyambung gitu? pengkaderan ini misalnya ada murid baru lagi Oh, gitu. Nah, gitu. gitu ya. Regenerasi tambahannya apa, Pak ya? Kalau ada yang baru kan yang cari kan kita, Iya. bukan dia aja. Kalau Iya, iya. kalau ada yang baru ya ndak masalah, dibimbing dari awal itu. Biasanya pembentukan karakter dia sampai dikatakan, oh ini bisa mengerjakan suatu pekerjaan standar itu berapa lama, Pak? Dari awal nol bener gitu. Itu kalau semua itu kan kelihatan Mas ya. Kalau ini salahnya
bisa bekerja dengan baik itu kan dari awal sudah kelihatan. Jadi kalau sudah 1 tahun insya Allah udah apa-apa udah lihat itu. Insya Allah sudah bisa Udah menguasai lah. Nggak gampang mudengan Ya, dikasih itu kan kelihatan itu. Mudah, sangat mudah. Tapi yang penting kemauannya keras lah untuk ya, bekerja. barang keras kalau Iya. enggak repot ini. Ya betul. Iya. Setiap hari yang mengambil produk-produk dari Pak Muji ini berapa orang Pak marketingnya gitu? Ya enggak tentu. Kalau Sales. pas hari-hari yang rame ya ada 4, kadang-kala ya ada 5. So enggak ada, itu kan hal biasa itu. Pengusaha gitu kan hal biasa, orang jual beli. Hmm. Itu. Itu dia langsung nyetor ke toko-toko? Ya itu langsung ke toko-toko itu sama ke pasar-pasar biasanya. Diecer lah gitu. Iya ya. Kemudian kalau di rumahnya atau di bengkel kerjanya Pak Muji ini juga ada showroom yang menjajakan di produknya Pak Oh di anu Display. di tempat saya itu ada anu tuh di pasar kayak gitu. Ya tuh. dipajang, ya. dipajang. Pajang ada, semua dagangan dipajang di sana. Di tempat kerja. Iya iya iya. Saya kan tempat kerja sama tempat tidur kan sebelahan. Iya. Oh iya. Pak yang saya tahu, tapi itu sudah lama sekali. Pandai besi dulu pakai namanya ububan, Pak. Iya betul. Nah, kalau yang modelnya Pak sekarang, Pak Muji sekarang itu apa ya? Seperti yang Oh dulu. enggak, Nah. kalau sekarang kan udah zamannya udah canggih, jadi sekarang pakai blower itu Mas ya. Jadi lebih cepat, lebih efisien. Ya, tuh. Blower dia memancarkan apa? Gas apa? Angin, kemudian Diambil anginnya, Huh? jadi di situ kan ada lubangan, dibuat lubang 2 itu untuk penampungan angin. Nah, nanti keluarnya kan ke atas. Ya dibakar apa itu, Pak? Besi. Oh, besinya Iya, langsung. nanti kan besinya ditumpangin situ. Pakai arang itu udah bagus. Oh, arang ya. Arang. Bahan bakunya arang. Iya. Kemudian misalnya pembuatan linggis tadi, Pak. Ya. Itu berapa 5 menit jadi, Pak? 5 menit jadi, 1 menit jadi. Itu awalnya bentuk materinya dari apa misalnya? Dari beton tuh, beton ukuran normal lah. Jadi variasi linggis itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Jadi semua dibuat, insya Allah laku. Oh Ya, gitu. Kemudian kalau yang besar begitu, yang tebal begitu, yang jari-jarinya agak gede begitu, atau juga betonnya yang gede juga begitu? Iya, yang linggis paling besar itu kan 32 mili. Yang tanggung itu 25 itu yang paling laris saat ini. 25 mili, jadi 2,5 cm. Dan yang itu juga tadi disebutkan bahwa itu ada sepuannya begitu? Ya kalau linggis langsung sepuh semua. Oh begitu. Kalau sepuannya kurang bagus kalau dipasang kan kurang bagus. Kalau ambilnya untuk satu saja kan diperbagus lagi gitu. Jadi ya udah sepuh tapi kurang sempurna lah. Dan tadi penjualannya per kilo 10.000 ya? Dari saya 9.000 kalau linggis itu 9.000. Oh begitu. Kalau 10.000 itu bagel kuda-kuda itu bagel cup itu. Sama kalau bagel sasis juga 10.000. Iya. Untuk truk tuh Mas. Iya. Oke. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama Pak Mujianto yang mungkin bagi Anda saat ini menginginkan pesanan, tapi jangan banyak-banyak saat ini ya. Karena beliau sangat kewalahan, yang sekarang saja sudah kewalahan. Tapi kalau magang boleh, karena ini tidak memerlukan banyak pengeluaran, tapi membantu cawangan. Tapi ini ilmu, jadi kalaupun nanti sudah bisa meneruskan, atau seperti beliau yang dulunya juga ikut orang dan akhirnya bisa mandiri. Telepon di 0221 661749 bagi Anda yang ingin telepon beliau langsung saat ini. Dan untuk SMS di 081 393 80 9000.
Dan kemudian untuk telepon beliau ada di Itu. 081 393 676 582 ya. Kita ulang 081 393 676 592. 582. 582. Ya. Baik, kita masih nantikan. Ada pertanyaan? Tom? Ada. Apa silakan ya? Order terbanyak yang pernah dipenuhi berapa itu? Terbanyak kalau yang sudah lalu itu di Jogja kemarin. Oh, iya. Itu Setelah- sebuah perusahaan apa itu? Pesan banyak-banyak. Itu juga salah tapi di Salah tempat juga. di apa? Ditampung di rumah. Itu mintanya sangat banyak itu. Apa, Apa itu itu? waktu itu? Materinya. Waktu di Jogja itu kan ya sama itu, linggis sama ada catutnya itu loh. Itu mintanya kalau bisa 1 hari itu ya 1 ton kalau bisa. Bisa, Pak? Ya dulu pas tenaganya itu banyak, 1 hari mencapai 800 kilo. Dulu kan pas rame-ramenya dulu itu loh ada gempa itu loh. Oh, Gempa itu iya. kan sangat ya. Wah, berarti lainnya sedang Sesak. gempa. Iya. Wah, wah. Rumah Itu dulu. Pak Muji Lainnya juga kehilangan gempa. rumah, Pak Sis berkat bisnis itu malah dapat rumah satu lagi ya. Iya, iya. Waktu itu sampai berapa Pak karyawannya Pak? Pas waktu itu Lemburan itu ya? 15 orang itu. 15 Pas waktu orang. itu, ya. Sehari. Terus siang malam kerja itu. Ya lembur-lembur begitu ya. Iya. Karena manual itu ya. Iya. Nah itu sayang sekali. Ya. Sebenarnya ada tidak Pak alat-alat untuk yang lebih meningkatkan produktivitas dari pembuatan ini linggis dan lain sebagainya? Ya kalau di bidang pandai itu saya sendiri belum pernah tahu. Tapi kalau bikin baut yaitu bubut bisa. Itu lebih cepat. Tapi kalau untuk pasaran di toko ndak laku itu masalah. Dicepatkan pakai bubut ndak laku. Laku masalahnya apa? Jadi yang dijual itu ndak nutut harganya itu. Masalahnya itu. Jadi harus kalau saya ya udah manual aja. Jadi kalau yang beli itu sabar ya ndak masalah, bisa jadi insya Allah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu hal yang agak gampang-gampang susah untuk mengelola bisnis yang seperti ini, karena memang itu salah satu apa ya prinsip dari usaha Pak Muji yang seperti itu. Gini, Pak. Gimana? Saya dulu. Enggak, silakan. Pernahkah pernahkah diorderi atau diminta untuk membuat barang ya masih dari besi tapi tidak seperti biasanya gitu. Contohnya, Pak, ini tolong saya buatkan keris Pak itu Pak. Itu pernah nggak? Barang-barang lainnya atau yang yang orang lumrah biasa Ya. di order Pandai gitu besi pernah kan Pak? biasanya Ya. Didatangi orang itu. Kalau saya kan pandai besi Pak. Kalau Iya, pandai iya, besi saya itu yakin, sudah pintar semuanya. Iya iya. Walaupun ndak bisa, nanti bisa insya Allah. Nah, alhamdulillah ya itu pernah Pak. Bisa dipeseni apapun saya sanggup. Enggak Kalau pernah. ada contohnya ya. Oh, Nah itu kan contoh, yang penting contoh ya. pasti bawa contoh itu. Pernah Kalau- Pak. Ya pernah sering. Bagaimana ceritanya? Ya. Waktu itu bagaimana ceritanya? Banyak yang untuk bikin keris. itu yang untuk antik-antik itu ya banyak. Tapi ya bawa satu, nanti contohnya satu kan bisa. Apa sih antik-antik itu Pak? Itu loh buat lemari yang antik-antik itu kan neko-neko tuh Pak tadi. Apa itu modelnya seperti gunung-gunung itu ya ada. Ya belum pernah buat, tapi kalau lihat contohnya Lihat barangnya ya insya Allah bisa. sepanjang itu kasat mata tetap bisa. Ya diusahakan bisa. Kalau sifat usaha di pandai kan gitu, jadi harus bisa lah gitu. Gimana usahanya ya harus Usahakan. diusahakan bisa gitu. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi.
Dari Budi di Gondang Sragen, pertanyaannya adalah Pak Muji, apakah untuk karyawan baru itu diberikan pembelajaran dulu proses pandainya itu? Itu. Oh ya Mas Budi itu ndak diberikan pelajaran itu langsung kerja. Jadi langsung kerja, langsung lihat, langsung kerja bersama teman-temannya. Nah, insya Allah sudah tahu. Gitu ya. Iya, Jadi langsung orang kerja. yang kerja di tempatnya Bapak itu harus sudah punya pengalaman begitu. Ya ndak. Oh, ndak. Itu kan kalau datang pertama kali ya paling ndak ya lihat-lihat dulu. Bentar lah, nanti ya ambil apa dikerjani sendiri kan bisa, dikasih contoh teman-temannya kan bisa. Itu ya. Kemudian tadi pakai itu ya, blower itu ya. Iya. Dan pada pada hakikatnya untuk di Ububan juga itu dulu ada begini ya Pak ya. Iya. Ini untuk blowernya. Kemudian saya dulu juga melihat bahwa penempanya itu yang satu pegang ini, pegang misalnya dengan tanggemnya itu, misalnya apa ya, sebilah apa begitu misalnya. Iya. Kemudian yang satu juga gantian begitu Pak. Apa Iya. juga seperti itu? Iya, betul. Itu memang gitu. Iya, iya. Kalau bikin nikis ya dia dipegang, yang satu nuduk, yang megang juga mau ya nuduk ya gitu. Tapi pukulnya kan lain. Kalau yang tidak megang itu pukulnya lebih besar, kalau yang megang itu lebih kecil gitu loh. Padahal udah pegang dua suruh pegang yang lebih besar. Enggak, yang tidak pegang kan bawa pukul besar. Loh tadi katanya lebih kecil. Enggak, yang pegang itu pukulnya kecil gitu Loh loh. tadi bilangnya gitu. Nanti keliru, saya setel ulangannya loh Pak. Ya. Kita harus menyesuaikan frekuensi pandainya itu loh, Cak. Nah, Gimana? Kita harus menyesuaikan karena pandai itu kita harus menyesuaikan. Sopo to sing sejati nih. Wah ini. Itu pasti sudah ada telepon Pak. Iya. Itulah Gimana, Pak? SMS. Pak. Dapat order berapa? enggak ya. Mas, aku boleh tanya. Boleh. Di sana Boleh. ada kerja enggak? Aku Eko dari Grogol. Tuh, ngelamar pekerjaan itu, Pak. Baguslah sekarang Jawab bisa aja, Pak. jawab sendiri ya silakan Pak. Dapat Ya, Pak. Ya kalau waktu sekarang belum. Insya Allah lain hari bisa hubungan langsung bisa. Oh ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Maaf nih Pak, untuk karyawan upah harian atau bulanan? Ya, nanti bisa dibicarakan. Masalah upah itu harian, mingguan lah. Ya hitungannya harian juga, harian. Harian yang diterima jelas mingguan. udah makan 3 kali udah. Nah, udah itu. Ya, itu standar manusia. Nah, Ya. Ya. Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, bisa SMS di nomornya Pak ini di 081 393 676 582 ya, nanti bisa langsung dijawab beliau sendiri. Ini lebih praktis juga sebenarnya. Asal jangan telepon. Kalau telepon nanti sehabis siaran ya. Nah, ini edisi tanggal 12. Oh iya, hampir saja 12 ya? Tidak Sudah dikatakan. sudah 2 hari yang lalu. 14 Desember 2012 ya. 14 Desember 2012. Pak Mujianto, Ya, adakah punya gambaran menurunkan kepandaian ilmu Bapak ke salah satu putra gitu, ada konsep semacam itu enggak? kalau putra sendiri ya ada cita-cita, tapi enggak 100% untuk itu. Ya. Maksudnya gimana itu malah nanggung loh Pak. Iya. Seperti itu Ini, nanggung. ini terus terang saya lagi mencerna ini. Maksudnya gini, kalau anak saya nanti Ya, coba. berusaha dengan pandai kan juga rekoso ya. Tadi saya kan kasihan sama anak gitu loh. Oh, gitu. Ya. Kalau bisa itu yang lebih baik daripada ayahnya. Contohnya manajer pandai besi. Ya paling enggak nanti jadi apa ya? Pemborong. Ya kalau pemborong itu
Insya Allah cita-cita dari nggak kecil. apa-apa lah. Ini cita-cita bapak apa cita-cita anaknya? Cita-cita untuk anak. Oh iya. Nah, cita-cita bapaknya. Ya dititipkan pada anaknya. Ngomong toh, Pak. Oh iya. Ini ketawa ibu di rumah. Iya. Iya, Kalau enggak tidur. Oh alah nggak tidur toh, Bu. Iya. Pertanyaan lagi, Pak. Takone, Pak. Yen misale gawe body Vespa iso ora, Pak? Biayane kira-kira piro? Ya, wah ini. Ini Vespa apa ini? Oh, kok Vespa atau skuter maksudnya? Kalau masalah kendaraan terus terang kan enggak sanggup lah. Wah, iya. Sanggup. Masalahnya kan kita Suwe bukan banget itu. bukan apa ya, bukan pekerjaan saya itu. Jadi lainnya. Spesialisasinya. Itu tukang kenteng itu. Bukan tukang pandai besi itu. Ya, ini ya. Saudaraku, tamu kita kali ini adalah pandai besi. Tolong dicatat, bukan kenteng besi. Ya. Ya, kita masih nantikan. Itu tadi gimana itu tadi apa? Lupa. Cita-cita. Cita-cita. Iya. Siapa tahu kan ada saat wah iki ilmuku sing pandai dan satu-satunya di Solo Raya ini eman-eman gitu. Nah, siapa tahu ilmunya diturunkan terus putranya itu lebih memodifikasi lebih canggih lagi kan bisa toh, Pak. Tiba-tiba jadi penemu apa gitu kan. Wah. Jadi jangan sebatas wah aku tidak kayak aku. Bisa lebih canggih, Pak. Iya, Pak. Gimana? Mau enggak? Malah bingung. Iya. Jadi kan bisa jadi dari putranya yang sekarang ini inovatif nanti. melihat keberadaan bapak dalam mengerjakan mungkin sangat manual, harus ngebuk itu, ireng kabeh panas dan lain sebagainya. Lilipan barang. arang Tahu dan nek lain- ireng. Loh, saya sudah pernah dari sekarang meskipun di Solo itu bapak itu masih kelihatan itu loh, Pak. Bapak boleh jadi pandai besi tapi kita itu juga ada yang pandai, Pak. Iya. Nah, itu kan mungkin ada pemikiran di sana putranya pasti akan lebih maju. Jadi dalam mengusahakan itu mungkin lebih ada modifikasi mesin di sana, inovasi dan lain sebagainya. Itu loh, Pak. Nah, itu. Jadi gitu ya, Pak ya? Iya. Iya. Kok jadinya aja terpaksa gitu. Ini mamanya ke pukul ya kalau dok. Masalahnya gini, kalau pandai itu kalau pakai mesin enggak bisa tuh. Enggak ya tetap. Ya penjenengan saja yang belum. Aneh nih, di luar negeri sudah Iya, modelnya robot, sudah Pak. mesin semuanya. Oh iya, itu malah agak bingung juga ketika orang yang dari luar negeri lihat pandai besi itu kan saja mesake banget gitu. Ya misalnya buat bajak dan lain sebagainya itu yang sana sudah mulai pakai mesin, bapak masih pakai manual begitu. Ya itu kan Gini, Pak, ada lagi pertanyaan. Nah, ini harapan. Nah, ya telepon aja dulu ya. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nah, ini Pak Muji. Dengan siapa ini? Dari Pak Anas ini di Solo. Oh Pak Nas, silakan Pak Nas. Mana sih malu-malu aja lo. Ini mau tanya sama Pak Muji itu. Ya gimana Pak? Ya silakan, Pak. Untuk karyawan mestinya kan ketika Anda sudah ngaji gitu, untuk karyawannya apa ya, semuanya dari warga pengajian ataupun ada pembinaan, kalaupun tidak dari pengajian ya mungkin diajak ngaji atau bagaimana biar satu keyakinan dengan Bapak gitu, diceritakan Pak Mudi. Ya, terima kasih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panas ini juga pandai nih, Pak. Itu sudah saya usahakan sejak dulu. Dulu ada yang ikut ngaji, tapi di binaan. Iya. Tapi sekarang kan sudah lepas. Jadi masalahnya ya takutlah sama tetangga. Orang desa kan ya gitulah. Iya. Nah, ancamannya gitu. Yang di Solo juga takut sama tetangga. Di Solo enggak ada, jadi dari Manyaran semua. Karyawan dari Manyaran semua.
Kalau usaha itu udah ada. Sejak dulu udah ada. Kalau radio setiap hari saya pancar di situ di tempat kerja. Berarti dengarkan radio terus, Pak? Iya, tiap hari. Dites, Jan. Apalanmu mesti ngetes lho toh. Ya dites loh. Oh, pandai tenan loh, Pak. Kok cocok gur ngomong regane awake dhewe. Iya. Apa kalau ngaji itu harus pulang ke rumahnya gitu, Pak? Gimana? Kalau untuk ngaji karyawannya itu harus pulang ke rumah dulu atau di sini nggak bisa ikut gelombang 13 ya Pak Muji tadi? Oh, karyawan tante? Ya. Ya kalau di sini kan enggak mau, di jangan kan belum mau lah. Mungkin ya belum mau aja. Pak, dilanjut ya Pak, itu dilanjut dari Solo ke. Oh enggak, itu di Solo. Dari Solo ya. Di tempat saya. Ada tempat tidurnya. Ada mesnya itu ya. Iya, mas kecil-kecilan. Kalau besar hotel, Pak. Weh, sopo to iki? Lanjut dibaca sekalian, Pak, dijawab. Dibaca langsung Ya dibaca dijawab. Pak. Tempatan ini mas ya? Loh, itu Dibaca dulu. ada SMS toh? Ada. Nah, iya, dibaca dulu terus dijawab. Pak Yanto, di kampung saya sabit pemotong padi buatan Suyanto Solo. Sangat laris. Apakah Bapak juga bikin marsinun? Nah, apakah Bapak juga marsinun bikin? Karawang. Apakah Bapak juga bikin? Nah, cari marsinun. Bikin nggak, Pak? Ini belum pernah lihat saya masa itu. Itu mengetahui bahwa itu buatan Bapak dan tidak itu dari mana? Iya. Itu kan manual Pak. Jadi kalau saya lihat saya lihat apa? Bentuknya insya Allah saya paham itu buatan dari saya itu paham. Harus begitu ya. Maksudnya gini, Pak ya. Ya. Gini ya. Iya, iya. Kan biasanya misalnya saya juragan gendeng, genting. Iya, iya. Genteng. Iya. Kan misalnya tak boleh, wah, produk saya tak tulis TM gitu. Nah, terus nanti ada lagi juragan lain buat ya genteng juga ya bagus, ditulis sih produknya dengan GS misalnya gitu. Nah, punya Bapak ben ngerti ini. Wah, kalau Bapak ngerti pekerjaannya Bapak sendiri. Iya. Orang lain itu loh. Orang lain tuh yang Ini Pak aku kayak Ya loh, harus Pak. diperiksakan nih Pak ya. Macam Bapak ya Pak ya. Iya toh? Enggak apa-apa, ini kamu mau duduk tuh Pak, mau duduk ya wes. Gimana Pak? Gimana? Ini loh. Ya gini ya, kalau masalah itu saya enggak pakai tok untuk Oh iya. yang saya buat tidak pakai tok. Masalahnya kan gini, masalahnya kan Marketing itu. kalau saya itu tidak ya tidak bisa gitu loh. Nah, kalau Apanya nggak bisa dok? kan tok kan di tempat itu barangnya. Iya. Nah, kalau ngetok kan saya ya memerlukan itu waktu. Jadi saya enggak ambil itu. Jadi kalau yang ambil itu semua kan sales. Jadi sales itu udah tahu di tempat saya. Ngetoknya dewi-dewi. Ya, Bisa enggak atau pakai soal tok. bisa no. Jadi yang memasarkan produk saya kan salah itu. Kalau saya sendiri kan tidak pernah memasarkan di luar. Gitu. Kalau ada yang datang aja, itu langganan yang lama-lama itu langsung bisa. Padahal ada yang pembeli yang seperti ini Pak. Saya itu puas buatannya Pak Pak Muji begitu. Saya ingin cari di pasaran, tapi saya nggak tahu ini yang pembuatannya Pak Muji itu yang Sing mana. di, Nah, itu karena- gini. Gimana Pak? Masalah itu kan biasanya itu kan datang sendiri. Dari Iya. dari temennya itu kan udah ambil ke tempat saya. Ya, Di sana kan dicoba bagus. Biasanya kan temennya kan bilang. tanya dari mana itu kan. Sering sekali dan itu kan sering. Ya gitu. Kalau di toko-toko enggak masalah itu bagus atau enggak masalah. Dagangan saya kan di toko-toko besi itu semua ada. Ya. Tapi kan saya nggak tahu itu kalau punyanya Pak Muji tadi. Ya kalau situ enggak tahu. Lah iya. Itu Pak, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan di Pak, dijawab dulu Pak. Dibacakan. Kok hebat, Pak? Udah apa-apa toh Pak, orang Uji tanya kalau kok. beli bagel untuk slup ring rumah bila antar sampai tujuan Berapa? bagel 920 8 mili 1 kintal kira-kira berapa biji? Ya. Pak Sopo iki?
Udah, langsung Oh, enggak ada. jawab aja. Ya, yang bertanya. Ya kalau dikirim 1 kintal ke tempat tujuan tuh enggak nutut. Enggak nutut hasilnya, Mas. Ambil sendiri berarti. Nah, itu ambil sendiri bisa. Kurang banyak itu kalau diantar. Kalau 1 kilonya berisi sekitar 6 sampai 8 biji lah. 1 kilo 1 kuintalnya, Pak. 1 kilo. 1 kilo itu 6 biji. 1 kilo. Sekarang dikalikan sendiri gitu ya, Pak ya. Kan tanya 1 kilo berapa biji? 6 biji. Biji. Yang lain lagi? Harganya Ada. tadi tanya enggak? Ya. Nih, dari Tri di Wonogiri. Acaranya hidup banget. Weh. Mas Tommy and Mas Janto mandu klub lucu and smart. Weh. Sing ditanya sampai kewalahan jawab. Ora tekan iki malah. Gayeng kene. Ya. Gimana, Pak? Sudah ada lagi? Belum. Ini ada ini. Iya. Ya. Jadi baca dulu. Coba. Mau tanya sama Pak Muji. Ya. 1 sabit harganya berapa? Nur Kartosuro. Mas Nur apa Mbak Nur iki? Ya bisa Mas sampai Mbak. Ya. Gimana, Ya Pak? kalau sabit itu saya belum pernah Buat. tahu. Belum pernah tahu sabit itu apa, belum pernah. Ini agak aneh ini. Ini seorang pada besi gak tahu sabit ini. Sabit itu bahasa apa? Arit, Pak. Oh, arit. Kalau arit tahu, sabit itu belum pernah tahu. Iya. Bulan sabit itu loh, Pak. Iya. Ya. Ya gimana, Pak? Kalau arit itu saya enggak bikin. Ya, Gak bikin, tapi bisa ya buat si Pak Arit dulu. dulu pertama kali bisa, tapi tukangnya kan sekarang enggak ada di situ. Jadi saya kalau arit kan enggak bisa. Iya. Ini yang paling bertanggung jawab ini mestinya Mas Arifin ya, Pak ya? Iya. Iya, Mas Arifin itu tanggung jawab sekali. Jauh. Yang undang ya Mas Arifin Nah, itu. iya, Iya, iya. itu. Benar. Memang bagus. sponsor itu harusnya klop dengan narasumbernya kan memang. Iya. Sebentar. Saya mau menyampaikan pada pendengar. Saya Pak, diminum dulu, Pak. Iya, ini udah habis ya, Mas. Sudah habis. Makan kalau gitu, Pak. Itu. Ini ada pisang, Pak. Wah. Biasanya saya suka kacang loh. Hari ini kok sampai kewalahan ini loh. Nggak ada temen yang lain soalnya. Oh, ini bakong bareng kok rawoi piye iki? Aku kan wis teko. Iya. Kok gara-gara golek sabit ke mau. Oh iya, mau meseni aku. Daleme kanggo nang kelompok. Wah, kelompok apa ya? Kelompok ngaji no. Oh, iya. Ya. Bakong ki wis sare rong ki. Ya wis sare bakong. Gue Untung ora teko. Upomo teko. Wes kumat. pangane akeh. Ya. Udah ada lagi Pak pertanyaan, Pak? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Iya. Oh ini ada pertanyaan. Nah, tuh. Bila kerja lembur sampai malam, Pak, apakah tidak mengganggu lingkungan toh, Pak? Bener nih. Prang-prang, Dari prang-prang. Tonyip di Bojonegoro. Ya itu, Pak. Ya kalau lembur di tempat saya kan enggak ganggu orang lain Sebab? karena Mana? di situ kan pasar, lingkungan pasar. Jadi Oh, nggak tidur kalau pasar itu ya? ya tidur tapi kan pekerja-pekerja kan kalau sampai jam 9 kan enggak masalah. Kalau lebih jam 9 ya kita Oh, ya, jam 9 berarti selesai. selesai. Ini Pak ditanya, dijawab lagi, Pak. Kok nggak dibaca, Pak? Saya bacakan gimana? Juragan Muji mau tanya, Weh. ada gunting plat bekas yang dijual. Enggak harga berapa? Gandrung Delanggu.
gunting plat itu yang apa ya? Gunting plat itu Iya, tahu. yang panjang. Panjang. Nah, pesonya juga panjang. Itu gunting plat. Mana? Ya Mas siapa itu? Gandrung. Mas Gandrung. Kalau gunting plat yang bekas enggak ada, kalau yang baru ada. Nah, Kayak sih bekas. Ya, ini Mas Darman ditanyanya. Iya. ya kalau yang baru ada. Harga sekitar 1 juta. Gunting plat itu cuma beding. Oh, Ya. itu ya. Gunting plat. Tahu. Iya. Terus tadi bukanya jam berapa, Pak? Buka jam 8, Selesai jam 4. Kecuali kalau ada lembur ya. Ya, kalau lembur sampai jam 9. Habis 9 itu bukannya toko atau karyawannya yang Ya di bengkel kan di tempat di rumah juga. Tadi kan langsung di situ, jadi enggak pakai tutup itu. Sudah terbuka gitu ya. Udah terbuka sendiri. Iya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Baca, Pak. silakan, Pak. Ya. Kalau perut kakak sakit bagaimana? Kok gini? Kak, di sana ada siapa saja? Sebutkan namanya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, enggak tahu ini. Mungkin istrinya, Pak. Oh, enggak. Istri kan tahu saya nomornya. Nggak minta Usul pulsa. Pak, alangkah baik kalau produk Bapak dikasih merek biar terkenal. Bukan, Pak. Ah, betul itu. Nggak bisa Ya, ya. terima kasih atas sarannya. Saya itu kan produksinya kan banyak, warnanya kan jenisnya kan banyak. Kalau ngasih merek itu kan sangat membutuhkan waktu yang lama. Kalau saya kan Misalkan, Hah? ini Ya, misalkan. ya. Ini hasil karya Bapak, di sini diturun. Terus kayak ini nih merek kertas ditempelin gitu ya lama, Pak. Oh, kalau merek kertas hilang no, Mas. Nah, kan setidaknya tahu. Kalau itu nanti yang kasih sales Oh, biasanya. salesnya. Sales Wah, ada. gitu maksudnya. Tapi kan Oh, iya. dari salesnya sendiri yang Jadi anulis sana, dimungkinkan ya. hasil karya Bapak itu bermerek banyak gitu ya kan, tergantung salesnya masing-masing. Iya, ya? gitu. Oh, gitu. Itu yang jual kan sales bukan saya. Ya, Saya kan hanya Juragan. udah yang buat di Iya. rumah kan gitu. Produsennya ini Iya. tanpa merek, jadi malah yang memereki Ya itu, marketingnya yang berarti. Yang ambil itu Sistem salah kerjanya gitu. tuh. Oh, iya. Yang itu kan pakai cat juga. Dicat sama yang salah itu kan dicat dulu, baru diedarkan ke toko-toko itu. Berarti memang produsen awal. Ini ada pertanyaan, Pak. Pak Muji, aku boros sekali alat-alat pertanian. Arit. Oh, ini arit, Pak, sudah pakai arit, Pak. Nah, alat jelas Ya, saya. jelas ya. Terus cangkul. Cangkul itu Cangkul. apa, Pak? Pacul. Ini ranking 1 ini mesti jawab. Aduh. Aduh, ini apa ya? Lenhok apa ini? Lentok apa ya? Lentok. Margo hilang karo kedul. Waduh. Gatul. Ya. Hilang karo kedul. Mohon tip ben awet landep, Pak. Oh, dari Pak Agus Barang-barang Juragan. kayak mau ben tetep Oh, awet. Juragan Katen. Pak Agus. Oh, Yono. bagus. Aku lah percaya nek juragan kates masalah. Iya juragan tengkleng malah bener. Saya kates barangnya ra ketok. Iya. Monggo, Pak. Iso nggo ngerok bringos wae iki. Arepe gen awet landep ki mau ngerok bringos barang. Iya. Gimana, Pak? Kalau biar awet itu, Pak? Ya kalau biar awet itu dikasih itu baja lagi, tadi dipandai lagi, dikasih baja nanti disepuh sangat awet nanti. Baterainya habis nanti anak. Ya. Baterainya ngelih. Ini, Pak. Dari Mbah Bejo Ngawi. Pak, opo gak buat pacul? Satu pacul harga berapa? Ya, Pak. Kalau pacul saya enggak buat, itu udah ada produksi sendiri itu. Dari teman-teman itu udah ada. Kalau saya kan khusus pandai besi. Itu sih ya. Jadi tidak buat pacul sama
bulan sabit arit. Arit enggak buat. Yang dibuat yang ada di toko-toko besi ini salah semua Malah buat. sasis ya Pak ya? Ya sasis itu sasis truk. Sasis truk tapi ya? Truk itu kan sangat ramai sekarang. Ya, bukan chassis skuter tadi. Anda. Ah, ya, ya. Maaf Pak, saya terlambat. Pak Muji ini menekuni tukang pandai besi mulai tahun berapa? Selama atau sudah berapa tahun? Ini Pak, silakan Pak. Mulai dari tahun 95-96an sekitar ini ku. Jadi sampai sekarang ya sekitar 17-an tahun lah Gitu ya. di tempat situ ya. Ya. Ini pertanyaan lagi. Oh ini Pak, dari itu memang perlu harus ada inisialnya Pak. Jadi tahu buatannya Pak Muji dari Wanto ke Wonosari. Sarannya jadi salis itu apa Pak? Itu. Lama itu ngasih inisial. Kalau jadi sales itu biasanya kan datang ke situ pertama kali kan Datang. tanya-tanya harga berapa itu ini harganya berapa ini harganya berapa. Iya. Nah kalau cocok kan dia ambil satu kali itu ambil, kalau laku di hari lain dia datang lagi ambil lagi. Ambilnya itu definisinya gimana? Ini barang saya bawa dulu nanti bayarnya Oh, enggak. belakangan atau langsung cash atau? Kalau ambil barang diangkat uang keluar. Nah gitu. Ya. Pandai juga. Pandai besi. Masalahnya enggak repot kemudian hari, Pak. Itu bahaya, itu ancaman. Ya. Emang. Lebih baik kan bayar dulu. Iya iya. Terus itu memang perlu Pak, harus ada inisialnya ini gimana? Wah itu lama. Inisialnya tuh yang dimaksud gimana ya? Ya, ya ini tadi kan ceritakan di mereki, di Oh, itu toh. PBR, Oh, BPK. iya. Kalau di merek guys, Itu marketing gimana ya? itu. Masalahnya Pak saya tak tanya Pak. Mm. Ini Pak. Misalnya buat linggis ya. Mm. Iya. Ya linggis. Panas kan ditempa kan Pak. Biasanya sudah kalau huruf M tahu tuh Pak? Iya. Tahu. Itu ya ini Pandai Mas. Ah, iya. ini kan buat huruf M yang sudah ditempeli. Iya. Ketika panas kan otomatis ini bisa cepet apa ya? Misalnya ditempeli M begitu kan. Nah, yang seperti itu kira-kira memerlukan waktu apa Pak? Yaitu memerlukan waktu juga itu kan. Jadi itu ya Mas ya. Kalau Lama padahal itu pembuatan apa tadi? Linggis tadi 5 menit. Kalau ditambah ngetok itu jadi berapa menit, Pak? masalah kan jadi repot Mas. Masalahnya itu. Nah, Itunya ya. Padahal Wong tidak dikasih itu aja kurang-kurang apalagi dikasih kan gitu. gitu. Ya gitu. Iya, ya. Sudah lah Pak, itu dilanjutkan. Ya, ya. Apa ini sudah di akhir acara Pak. Ini mungkin bisa ada yang disampaikan berkaitan dengan usaha-usaha ini untuk memotivasi dari para pendengar yang mungkin dulunya ingin berusaha bingung kemudian apa yang bisa memotivasi saudara kita nih Pak? Ya terima kasih Mas Janto ya. Iya betul. Ya, itu baru. Ini Mas Tommy, Mas Pak. Tommy oh iya lupa Mas ya. Ya, itu Mas Arifin. Nah, Mas Arifin tuh udah terkenal lah itu. Wih, apanya Pak? Gantengnya kali. Iya, iya, iya. Sponsor sebut loh. Enggak apa-apa. Ya, Pak. Ya gini, kalau ingin usaha itu ya ditekuni sejak awal lah, dari belajar untuk bekerja dengan keras. Saya sendiri dari dulu ikut orang lain tuh sudah 6 tahunan. Nah, itu niatnya kan belajar biar nanti bisa berusaha seperti yang kita ikuti itu. Itu cita-cita. Ya alhamdulillah sampai sekarang tercapai cita-cita itu. Ya Pak. Ya. Sebentar ini ada ada penyampaian. Wah, aku tambah bingung iki. Iki pada besi apa dagelan malah gitu ya. Wah kakak. Tapi lebih baik nah tetap dua naik Pak.
merek loh Pak itu ya ini diantaranya itu. Kok cek nguyak merek kowe to. Iya no, iya. Pak, identitas kok, Pak. Ya wis ora apa-apa, Pak. Iya. Kuwi merek biar diurus Mas Arifin dah. Nah, Itu dah. Ini Pak, apakah Pak Muji bisa membuat gong beri Iya, iya. yang bahannya plat kuningan itu Pak? Hmm. Dari Budi Seragen. Gong beri itu yang ini ya? Kalau gong itu di tempat itu di sebelah itu mana itu? Mana, Pak? Lojetan itu kan buat gong. Kalau saya kan gamelan ya Mas? iya gamelan itu kan Bukan spesialisasinya Bapak ini ya. bukan. Kalau Bapak kan pandai besi. Gitu. Ya. Bukan pandai gong. Iya, bukan pandai apa. Bukan juga pandai arit, bukan juga pandai pacul. Pandai besi. Makanya tidak dikasih merek. Nah, Ini ada lagi. Tomponan Ini ngono. BPK LC ini. Oh iya. Bapak lucu ini. Masa orang Jawa nggak ngerti arit? Sabit sama arit. Ini ngekek tak sini hari ini. Iya iya iya. Ya itu tadi pesan-pesannya Pak ya. Iya. Iya. Oh ini ada dua terakhir lumayan, lumayan pasti lucu ini ya. Tempat saya juga masuk toh. Wah, iya. Dari Joko Pal 10, Pal 10 ya cing ngrungok kayak gini ya. Mas, Jo, konyil toh, marahi ngegas sing nang omah. Iya. Ini malah apa ini? Iya, Mas Tommy, tolong tanyakan kalau linggis besar buat gali kubur pegangannya dari pipa besi medium 11 berapa ini? 1/4 apa? 1/4. 1/4 harganya berapa? Dari Radmin di Plupuh. Iya. Pak, ini kalau jadi komisi loh Pak. Nah iya, kalau banyak satu komisi habis. Itu berapa Pak, harganya Pak? Itu 81. Oh. 80.000 Mas. Siapa itu? Mas Radmin di Mas Plupuh. Radmin Plupuh. Ya. Ini isinya komentarnya lucu-lucu ini. Ini dagelan, Pak. Ngundang dagelan. Iya. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya suara kita hanya sampai di sini. Dan alhamdulillah memang suasana meskipun saat ini hanya saya bersama Mas Tommy saja, tapi membuat Mas Tommy tidak bisa tidur. Dan untuk malam hari ini saya Janto, ada Tommy dan juga Pak Mujianto. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersua lagi, insya Allah di Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.